fiat dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya di atas sofa dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program STV di Ramadan kali ini, yaitu Ramadan Vibes, Healing the Soul, Leveling Up the Mind. Dan pemirsa, saat ini kita memasuki bulan puasa, itu artinya sesaat lagi kita akan menunaikan ibadah zakat fitrah. Maka pada episode kali ini kita akan membahas tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Di samping saya saat ini kita sapa terlebih dahulu Ustadz Abdul Qadir Sodiki. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Al-Ghazali Sabra. Assalamualaikum Ustadz Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar Ustadz? Alhamdulillah lancar. Baik, kabar keluarga? Semua sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita membahas tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang. Apa yang melatar belakangi pembahasan ini Ustadz Qadir? Pertama, bahwa di masyarakat kita itu memang sudah sangat lumrah ketika mereka itu menunaikan zakat fitrah memang menggunakan uang. Tetapi kebanyakan, tidak semuanya, kebanyakan dari mereka itu tidak tahu tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang itu sendiri. Jadi keabsahannya bagaimana, kebanyakan, mayoritas itu tidak tahu. Begitu. Dan sebagaimana kita ketahui ya, sebelum kita masuk ke dalam tema, perlu kita ketahui bahwa zakat fitrah itu memang hukumnya wajib dengan kesepakatan ulama. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Munzir. Jadi 4 mazhab itu sudah sepakat bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Hanya ada sebagian di luar 4, itu dijelaskan di dalam kitab Mizan Kubro, itu katanya tidak wajib. Tetapi tidak boleh ikut pendapat ini karena di luar 4 mazhab. Oleh sebab itu, maka bagi kita semua orang Islam yang mempunyai harta yang cukup atau lebih dari nafkah kita sendiri dan keluarga yang wajib kita nafkahi, dan juga kita menemukan atau menangi 2 hari. Pertama, hari terakhir bulan Ramadan dan malam Idul Fitri. Maka ketika memenuhi 3 syarat itu wajib menunaikan zakat fitrah. Baik. Kemudian zakat fitrah menggunakan uang ini menurut 3 mazhab, mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Maliki dan Hambali, semua sepakat hukumnya tidak boleh. Tidak boleh menggunakan uang. Baik. Tetapi ada satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi, yang memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Ya. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi ini, zakat fitrah menggunakan uang itu ternyata lebih bermanfaat kepada penerima zakat. Artinya ketika zakat itu yang dibayar berupa uang, maka otomatis pihak penerima zakat lebih leluasa untuk menggunakan uang tersebut. Betul. Beda halnya dengan ketika zakat itu berupa misalnya makanan pokok, beras dan lain sebagainya, maka ya cuma bisa dimakan. Tidak bisa misalnya untuk dibeli baju, dibeli sandal dan lain-lain, itu enggak bisa, cuma untuk dimakan saja. Oleh sebab itu, maka untuk mazhab Hanafi dan semua pengikutnya, itu zakat fitrah menggunakan uang hukumnya diperbolehkan, bahkan lebih utama. Untuk saat ini lebih utama. Begitu. Baik, jadi
esensi daripada zakat sendiri itu apa sih sebelumnya Ustadz? Kenapa harta kita harus dizakati? Jadi begini, Mhm. untuk zakat fitrah Mhm. itu beda dengan zakat mal. Mhm. Kalau zakat mal itu tujuannya adalah untuk eh, menetralisir harta Harta kita, kita, ya, oke. supaya apa yang ada syubhat atau yang agak kotor itu supaya Mhm. bersih. Oke. Kemudian untuk zakat fitrah ini itu tujuan disyariatkannya adalah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mizan Kubro dan lain-lain, itu adalah untuk sebagai penutup Mhm. daripada kesalahan dan perbuatan maksiat Mhm. yang kita lakukan di bulan Ramadan. Masya Allah, baik. Jadi di bulan Ramadan itu ya kebanyakan itu di antara kita semua itu melakukan maksiat. Maka untuk maksiat yang dilakukan itu supaya ditutupi, maka dianjurkanlah yang namanya zakat fitrah. Mhm. Itu tujuannya begitu. Baik, kembali ke tema lagi Ustadz Qadir, legalitas zakat fitrah menggunakan uang. Nah, sementara yang dianjurkan yang paling baik itu berupa apa, Ustadz? Ya, untuk zakat fitrah yang paling baik Mhm. ya ini beda-beda, Mhm. tergantung mazhab mana yang kita ikuti, Mhm. begitu. Kalau mazhab Syafi'i tentu yang paling baik dan yang sah memang harus memakai atau menggunakan makanan pokok, tidak boleh menggunakan uang. Mhm. Itu dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Mhm. Maka menurut tiga mazhab ini memang bukan yang lebih baik lagi, Mhm. tapi memang harus memakai uang, Oke. begitu. Tetapi kalau untuk mazhab Hanafi, karena menurut mereka itu boleh menggunakan uang, Mhm. maka dijelaskan di dalam Mhm. beberapa kitab itu lebih baik menggunakan uang Mhm. daripada makanan pokok. Mhm. Mhm. Berarti tiga madhab mewajibkan makanan pokok, sedangkan madhab Hanafi itu membolehkan menggunakan uang seperti Ya, itu. bisa makanan pokok, bisa Bisa uang. menggunakan uang. Oke, menurut Ustadz Qadir sendiri melihat fenomena yang terjadi saat ini atau melihat kondisi masyarakat di sekitar kita, madhab yang mana yang sebaiknya kita ikuti? Nah, berkenaan dengan itu, tadi saya sempat baca-baca di dalam kitab Al-Misanul Lasif, Sarah Matnus Syarif karangan Syekhona Khalil. Mhm. Sarahnya kitab Matnus Syarif ini namanya Misanul Latif karangan Syekh Toifur Ali Wafa Sumeneb, bahwa beliau itu mengatakan, katanya gurunya yaitu Syekh Ismail menyampaikan bahwa untuk saat ini lebih utama taklid kepada mazhab Hanafi yang mengatakan zakat dengan uang, menggunakan uang. Baik. Lebih baik zakat menggunakan uang untuk zaman sekarang, kata Syekh Ismail, dan beliau sendiri ikut pendapat ini. Mhm. Padahal beliau, Syekh Ismail itu mazhabnya Syafi'i, tapi untuk zakat menggunakan uang ini, zakat fitrah, beliau taklid dan ikut kepada mazhab Hanafi. Baik. Karena lebih baik dan lebih bermanfaat kepada pihak penerima zakat. Oke, untuk zakat fitrah dengan uang, Ustadz Qadir, apakah ini ada syarat-syaratnya? Misalnya harus nominalnya sekian atau ada syarat-syarat lain seperti apa? Ya, untuk zakat fitrah menggunakan uang ini tentu ya caranya harus sesuai dengan mazhab Hanafi. Jadi menurut mazhab Hanafi, zakat diantaranya barang yang digunakan untuk membayar zakat itu diantaranya adalah bur, gandum merah, gandum merah. Lah untuk gandum merah ini
menurut mazhab Hanafi nisabnya adalah setengah sok. Mhm. Setengah sok itu kalau untuk era sekarang, zaman sekarang dikilokan, itu setengah sok itu sama dengan 2 kilo lebih seperempat. Mhm. 2 kilo lebih seperempat. Berarti Lah, tinggal dikonversikan ke harga sekarang begitu. ya, sekarang itu harganya gandum yang warna merah tadi saya lihat di marketplace itu ternyata macam-macam untuk gandum ya, macam-macam. Ada di antaranya itu ada yang harganya 13.000 per kilo. Mhm. Itu berarti ketika harga 1 kilo itu 13.000, Mhm. 13.000 berarti kan tadi 2 kilo lebih seperempat. Berarti 26.000. Kalau 2 kilo 26.000, seperempatnya ini 2.500. Totalnya jadi 29.250 Iya, rupiah. benar. Totalnya 29.250 rupiah. Ini Betul. kadar zakat yang zakat fitrah yang wajib ditunaikan dalam mazhab Hanafi. Mhm. Apakah ada syarat-syarat lain Ustadz selain nominalnya? Misalnya harus bagaimana? Sejauh ini belum ada. Mhm. Jadi memang nominalnya itu memang hanya itu syaratnya. Mhm. Untuk waktunya sendiri Ustadz, di malam terakhir dan malam Idul Fitri, begitu? Ya, itu waktu wujub namanya. Waktu wajibnya adalah ketika seseorang itu menemukan, artinya hidup di 2 hari. Sampai di Pertama, hari itu, ya, begitu ya? di hari bulan Ramadan itu dan malam bulan Ramadan itu waktu wajibnya. Tetapi boleh dimajukan, misalnya tanggal 1 Ramadan itu boleh. Oke, berarti Menunaikan mulai dari tanggal zakat. 1 Ramadan itu sudah bisa mengeluarkan zakat Bisa, fitrah, ya begitu? bisa. Cuma waktu wujubnya ya seperti itu tadi itu. Oke, baik. Pembahasan ini masih akan terus kita lanjutkan Ustadz Qodir tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang. Namun pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri dalam Ramadan Vibes, Healing the Soul, Leveling Up the Mind.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Ramadan Vibes, Healing the Soul, Leveling Up the Mind, membahas tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang bersama dengan Ustadz Sodik di samping saya saat ini. Ustadz, kita lanjutkan pembahasan yang sempat terjeda, yaitu tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang. Tadi kita membahas bahwasannya madhab Syafi'i tidak memperkenankan kita berzakat menggunakan uang, sedangkan yang membolehkan kita berzakat dengan menggunakan uang madhab Hanafi. Madhab Hanafi konversinya ke gandum merah, tapi banyak orang sekarang itu mengkonversikannya justru ke madhab Hanafi yang makanan pokok. Itu madhab Syafi'i yang makanan pokok itu seperti apa? Begini, tadi sudah saya sebutkan beberapa syaratnya ya. Zakat fitrah menggunakan uang ini bagaimana caranya. Kemudian untuk yang ini memang sebagian masyarakat itu ketika mereka membayar zakat fitrah menggunakan uang, mereka itu uangnya itu seharga makanan pokok dalam mazhab Syafi'i. Artinya dalam mazhab Syafi'i itu kan 3 kilo. 3 kilo. Makanan pokok 3 kilo, kalau di sini berarti beras 3 kilo. Jadi kebanyakan itu mereka itu zakat fitrah menggunakan uang tapi seharga beras 3 kilo. Nah ini tidak dibenarkan. Karena apabila praktek semacam ini maka terjadi talfek namanya. Pencampur adukan mazhab. Dua mazhab disatukan tetapi dalam satu qadiyah. Itu hukumnya tidak boleh. Berarti zakatnya nggak sah atau bagaimana, Ustaz? Zakatnya itu ya tidak sah. Cuma ada ya namanya fikih kan mesti ada perkhilafan. Ada sebagian yang mengatakan sah karena pihak yang mengatakan sah ini mereka mengatakan talfik itu diperbolehkan. Cuma terlepas dari itu, supaya kita tetap berada dalam mazhab dan pendapat yang kuat dan tidak terjadi talfik, maka ketika ingin membayar zakat fitrah menggunakan uang, maka uang yang dikeluarkan itu nilainya adalah seharga 1 sok gandum merah tadi itu. Karena dalam mazhab Hanafi zakat yang wajib dikeluarkan itu adalah diantaranya itu banyak ya. Diantaranya adalah gandum merah atau bur. Itu nisabnya adalah kadarnya adalah setengah sok. Yang tadi sudah disebutkan 2,5 kilo lebih 1/4. Maka ketika kita ingin menunaikan zakat fitrah menggunakan uang, maka harus seharga 2 kilo gandum merah itu lebih 1/4. Yang tadi sudah disebutkan 29.250 rupiah. Oleh sebab itu ini perlu diperhatikan bahwa ketika zakat fitrah menggunakan uang kok nilainya senilai atau seharga beras 3 kilo ini tidak diperbolehkan. Karena memang ketika kita ingin zakat fitrah menggunakan uang berarti kita ikut pendapat mazhab Hanafi. Ketika ikut pendapat mazhab Hanafi maka otomatis kadar zakatnya itu harus sesuai dengan mazhab Hanafi itu sendiri. Tidak boleh ketika misalnya kita ikut zakat fitrah menggunakan uang, diperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang, tetapi kadarnya ikut mazhab Syafi'i. Ini kan mencampur adukan 2 mazhab dalam satu qadiyah. Itu hukumnya tidak diperbolehkan. Baik. Nah untuk harganya sendiri itu kan tidak terlalu mahal. Cuma 29.000 tadi itu ya anggap 30.000. Jadi otomatis apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu ada yang zakat fitrah menggunakan uang itu 30.000. Kalau orang di kampung-kampung itu orang tua,
Orang yang sudah tua-tua di kampung-kampung itu biasanya 30.000. Ada yang kalau misalnya ke apa, ke guru ngaji, ke pesantren biasanya itu 50.000 hingga lebih. Jadi 30.000 itu minimal. Artinya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita ketika membayar zakat fitrah menggunakan uang itu sudah sesuai dengan mazhab Hanafi. Baik. Kenapa? Karena nominalnya sudah sama. Iya, Jadi baik. tidak ada masyarakat itu yang zakat 25.000, 20.000. Selama ini saya masih belum menemukan, nggak tahu kalau di tempat lain. Oke, baik. Jadi bagi pemirsa STV Cermin Kaum Santri yang ingin menunaikan ibadah zakat fitrah pada tahun ini, tidak diperkenankan menggunakan uang tunai, diperkenankan ketika kita mengikuti madhab Hanafi, maka nominalnya pun harus dikonversikan dalam madhab Hanafi juga, yaitu senilai 2 kilo seperempat gandum merah, begitu ya Ustaz. Iya. Kalau dikonversikan ke uang 29.250 rupiah. Nah, Ustadz, kalau misalnya saya cari aman gitu, saya tidak mencari tahu harga terkini tentang gandum merah. Misalnya saya ingin mengeluarkan zakat fitrah 100.000 untuk zakat fitrah, itu berarti apakah boleh seperti itu? Itu malah lebih baik itu. Jadi lebihnya itu menjadi nilai sodakoh Oke. atau tidak apa-apa. Mhm. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu zakat fitrah menggunakan uang 30.000, ada yang 40.000, ada yang 50.000, itu sudah sesuai dengan mazhab Hanafi. Artinya sah. Yang mereka lakukan itu sah. Oke. Meskipun misalnya tidak niat taklid, karena sebagaimana masyhur itu al-ami la madhhaba lahu. Otomatis ketika ada ulama yang memperbolehkan, itu boleh. Oke, baik Ustadz. Jadi boleh kita memberikan zakat fitrah, niat zakat fitrah 100.000 gitu, nggak apa-apa ya Ustadz Nggak ya? apa-apa. Oke. Sekarang kita membahas tentang penerima zakat fitrah terbaik. Itu sebenarnya zakat fitrah kita itu diberikan kepada siapa sih Ustadz? Untuk zakat fitrah itu kan sudah maklum ya, keterangannya di dalam Al-Quran itu diberikan kepada fakir miskin dan lain sebagainya, itu kan banyak ya. Memang yang seharusnya zakat itu diberikan kepada mereka, kepada para mustahik zakat yang memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam kitab-kitab fikih itu. Tidak boleh diberikan kepada selain mereka, begitu. Adapun misalnya zakat fitrah itu diberikan kepada kiai, bagaimana? Boleh, asalkan kiainya masuk ke dalam kriteria orang yang berhak menerima zakat. Diperbolehkan. Baik. Ustadz, kita akan lanjutkan pembahasan kita usai jeda pada waktu berikut ini. Pemirsa, masih akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita pada sore hari ini, bisa saja langsung di kolom komentar siaran langsung kami, baik itu Facebook, YouTube, dan juga TikTok. Silahkan tetap bersama kami hanya di STV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di STV Cermin Kaum Santri membahas tentang legalitas zakat fitrah menggunakan. Kita lanjutkan pembahasan kita yang sempat terjeda Ustadz, tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang ini diperbolehkan menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Hanafi ya. Di madhab Hanafi itu selain kita berzakat dengan uang, kita bisa berzakat dengan apa saja sih Ustadz? Dalam mazhab Hanafi itu aslinya kan zakatnya itu dalam mazhab Hanafi gandum merah bur 1 sok Mhm, atau hinto, ini gandum juga, jenis gandum juga, mhm, itu juga 1/2 sok ya. mhm, Jadi dalam mazhab Hanafi itu barang yang digunakan untuk mengeluarkan zakat itu yang pertama adalah bur. Bur itu adalah gandum yang berwarna merah, mhm, kadarnya adalah 1/2 sok. mhm, Atau hinto. Hinto itu juga gandum, jenis mhm, gandum juga, kadarnya juga 1/2 sok. mhm. Atau barang yang dijadikan pembayaran zakat dalam mazhab Hanafi itu juga adalah berupa kurma. Oke. Nah, ya berupa kurma atau syair, Mhm, jenis gandum juga. oke. Lah untuk kurma dan syair ini beda. Ini bukan 1/2 sok tapi 1 sok. Mhm, Lebih banyak kadarnya yang menggunakan kurma atau syair. Itu mhm. dalam mazhab Hanafi. Berarti itu barang-barang yang boleh dikonversikan ke uang kalau kita ingin berzakat dengan uang. Begitu Ya, Ustadz? Oke. semua boleh. Mhm, Tetapi kalau kita misalnya ikut yang senilai bur, mhm, ya yang tadi itu boleh. Misalnya ikut yang harganya kurma juga boleh, mhm. syair juga boleh. Ikut yang Jadi harga tertinggi sebagai bentuk ikhtiyat itu juga ya, dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian mana benar yang paling benar tinggi gitu. Atau berzakat dengan dilebihkan itu juga sebagai nilai sedekah begitu ya Ustadz ya. diperbolehkan ya. Mhm. Ya, Iya. Apakah ada konsekuensinya Ustadz kalau kita berzakat dengan uang? konsekuensi maksudnya Maksudnya ada hal-hal yang mungkin menyebabkan zakat kita tidak sah atau resiko-resiko tersendiri. resiko ya. Mhm, Jadi kalau kita itu zakat dengan uang, eh, untuk orang awam ya, mhm, ya tadi itu rawannya tadi itu eh, mereka zakat menggunakan uang, tapi kadarnya tetap menggunakan makanan pokok mazhab Syafi'i yaitu 3 kilo beras. oke. Soalnya ada dalam mazhab Syafi'i itu kalau di Indonesia, di khususnya Mhm, di Madura ini ada yang makanan pokoknya kan berupa jagung juga ya. mhm, Jadi misalnya ikut harga jagung, mhm, 3 kilo jagung itu nggak sampai 30.000. oke, Lah ini yang nantinya menyebabkan oke. itu konsekuensinya. Mhm, mhm, Oleh sebab itu maka ya bagi kita semua itu mhm, harus belajar lah, mhm. harus belajar supaya apa yang kita lakukan termasuk zakat fitrah menggunakan uang ini supaya sah menurut syariat. Oke, jadi kita harus hati-hati pemirsa. Mungkin bagi sebagian orang yang mungkin diberikan rezeki lebih membayar zakat dengan dilebihkan seperti yang saya katakan tadi, Ustadz, itu adalah hal yang bisa saja, tapi mungkin bagi sebagian mereka yang mungkin memiliki kesulitan ekonomi dan mengkonversikan nilai zakat, nominal zakat ini dengan nilai pokok yang termurah, itu hati-hati, kita harus mengikutinya sebagaimana yang dihimbau di madhab Hanafi. Kemudian Ustadz, membayar zakat dengan uang itu apakah ada tata caranya tersendiri? Misal zaman sekarang sudah modern, boleh ditransfer atau bagaimana? Atau langsung m-banking ditransfer boleh Ustadz? Ya, untuk zaman sekarang ya karena Mhm, sudah canggih. canggih, ya, misalnya zakat fitrah menggunakan uang itu Mhm, ditransfer ya, itu mhm, enggak masalah, oke. tidak apa-apa boleh. Tapi nilai silaturahminya kurang begitu Ustadz Ya, ya. karena kenapa boleh? Karena ketika diambil ke bank misalnya kan bisa juga. Mhm,
Yang penting nanti penyalurannya harus sesuai dengan syariat. Oke, heeh. Baik Ustadz. Mengenai tema kita pada sore hari ini, legalitas zakat fitrah menggunakan uang, rupanya ada yang sudah bertanya di media online kita. Ustadz izin membacakannya dari Zen. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa Waalaikumsalam. yang em, dalam kondisi masyarakat modern, pendapat madhab mana yang lebih kuat secara maslahat ini sebenarnya sudah kita bahas ya Ustadz, Ya, mungkin bisa diberikan penegasan kembali. dalam ya untuk menanggapi pertanyaan barusan itu, lah untuk sekarang ini ya di era modern ini yang mana uang itu memang lebih Mhm, manfaat daripada beras, mhm, uang itu lebih manfaat daripada jagung mhm. dan lain sebagainya. Memang pada zaman sekarang ini yang lebih baik adalah menggunakan uang. Oke, Sebagaimana tadi itu kan sudah heeh, dijelaskan, oke, eh, Syekh Ismail sendiri itu zakat menggunakan uang dengan taklid kepada mazhab Hanafi. oke, baik. Menanggapi pertanyaan pemirsa dalam kondisi eh, Hanafi, menurut yang Ustadz Qadir sampaikan tadi, lebih baik berzakat menggunakan uang tunai sebagaimana syarat-syarat yang tadi sudah disampaikan. Rupanya azan sudah berkumandang Ustadz, silahkan kita berbuka terlebih dahulu dan pemirsa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Jangan lupa baca doa dan jangan lupa berbuka dengan yang manis-manis. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Ustadz. Sambil melanjutkan obrolan, kita sempatkan untuk berbuka puasa terlebih dahulu pemirsa. Iya, Ustadz, sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada kita semua, kepada pemirsa yang di rumah, agar ibadah zakat kita bisa kita lakukan dengan benar dan juga maksimal, silahkan Ustadz. Ya, terakhir dari saya bahwa dalam menunaikan zakat fitrah itu harus diperhatikan syarat dan rukunnya. Mhm, Jadi jangan sampai dalam zakat fitrah itu ada syarat dan rukun yang terlupakan sehingga menyebabkan zakat fitrah yang kita tunaikan itu tidak sah. baik. Kemudian begini, Pak. Sebagian masyarakat itu Mhm, ada yang memberikan solusi masyarakat itu zakat menggunakan uang tapi senilai harga beras. Ada yang memberikan solusi begini. Jadi orang yang ingin menunaikan zakat fitrah itu membeli beras kepada pihak penerima zakat. mhm, Kemudian setelah beras dibeli oleh pihak penerima zakat, beras itu diberikan kepada orang yang akan melakukan zakat. mhm, Kemudian beras itu diberikan lagi kepada pihak penerima zakat. Lah oke. ini solusi. Mhm, mhm, Jadi cara yang seperti ini tetap tidak keluar dari mazhab Syafi'i, tetapi penerima yang diterima itu adalah uang, mhm, mhm. bukan beras. Oke. Karena tadi itu membeli beras dulu, kemudian uangnya diterima oleh pihak penerima zakat dan yang ingin menunaikan zakat tadi itu yang diberikan adalah berasnya, Mhm. Berarti ini solusi ya Ustadz ya. solusi ya. Baik, selain solusi tadi pemirsa, intinya kalau kita hendak berzakat dengan uang, kita harus mencari tahu nilai dari 2,4 kilo gandum merah itu berapa. Demikian. Ya, Iya, dalam begini, dalam mazhab Syafi'i kan sudah dikatakan tidak ada yang memperbolehkan zakat menggunakan uang. uang.
Tetapi Syekhona Khalil Bangkalan dalam kitabnya Matnus Syarif itu beliau menyatakan wa yajuzu ikhrajul qimati, bahwa boleh dalam zakat fitrah itu menggunakan uang. Itu Syekhona Khalil. Oke. Artinya beliau itu menyatakan seperti itu dalam kitabnya Matnus Syarif. Kemudian kitab Matnus Syarif itu ada syarahnya yang dikarang oleh Syekh Thoifur Ali Wafa. Beliau ini, pensarah ini menyampaikan bahwa Syekhona Khalil ini sendirian dalam pendapatnya. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i tidak ada satu ulama pun yang memperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang, sebagaimana dijelaskan dalam Nihayatul Muhtaj. Memang semua mazhab Syafi'i itu ulamanya ittifaq tidak boleh zakat fitrah menggunakan uang. Tetapi ya sebagaimana kita tahu bahwa Syekhona Khalil itu kan bukan cuman ulama abal-abal, beliau itu ulama dunia. Tentu beliau itu memiliki ilmu dan wawasan yang cukup dan bahkan sangat-sangat cukup, sehingga misalnya kita ikut beliau maka tidak ada masalah menurut saya tidak ada masalah ketika misalnya zakat fitrah menggunakan uang, kemudian kadarnya seharga beras 3 kilo dengan ikut pendapat Syekhona Khalil itu. Baik Ustaz, terima kasih. Kita hari ini membahas tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang. Harapannya semoga pemirsa dan seluruh umat Islam bisa menunaikan ibadah zakat dengan benar, begitu ya Ustaz ya. Terima kasih atas waktu dan juga ilmu yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama dengan Ustaz Abdul Qadir Sodiki. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Ghazali yang membahas tentang legalitas zakat fitrah menggunakan uang. Semoga pembahasan ini membawa manfaat dan juga berkah bagi kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Niatus Sofa pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.